Kita lanjutkan ke level selanjutnya. Level yang paling sulit, biasanya dianggap paling sulit itu adalah pembagian. Nah, tapi percayalah bahwa level pembagian itu adalah yang paling gampang. Karena kita biasa menghitung pembagian menggunakan porogapet dan itu memang cara yang paling betul. Ya, tekniknya gampang, hitung dari depan. Oke, Papa ingetin lagi untuk porogapet. Cuma nanti proses porogapet itu harus dibayangkan dalam pikiran kita supaya kita bisa pembagian dengan sempurna gitu ya. Nah, kalau kalian hafal perkalian 1 sampai 10, pasti untuk pembagian ini sangat membantu sekali. Oke, kita ke soal nomor 1. Ada 216 dibagi dengan 6. Kita buat porogapetnya. Nomor 1. 216 kita taruh di dalam rumahnya. Kemudian di luar rumah ada 6. Seperti ini. Bentar, kurang ke bawah. Oke. Hitungnya dari depan. Ambil digit pertama 2. 2 nggak bisa dibagi dengan 6, maka pinjam yang belakang. Jadi kita pakai 21 ya. 21 kita bagi 6. Cara berpikirnya 6 dikali berapa yang mendekati 21. Kalau di 6 kita kali 1 6 masih jauh, kali 2 12 masih jauh juga, kali 3 18. Nah, jadi yang paling tepat itu 6 kali 3 ya. Tulis 3. Hasilnya 3 ini kita tulis di atas. Nah, hasil perkalian 6 kali 3 nya kita tulis di bawah, 18. Nah, setelah itu adalah pengurangan. Mengurangkannya adalah yang 2 digit dengan 2 digit ini ya. 21 kurangi 18, tentu hasilnya adalah 3. Kemudian angka yang belakang ini turun, 36. Kita bagi lagi sekarang. 36 dibagi dengan 6. 6 dikali dengan berapa yang hasilnya 36. Ya, 6 kali 6 gitu ya. Tulis hasilnya 6 kali 6. 6 kali 6 itu 36. Pas, hasilnya adalah 0. Jadi untuk pembagian 216 dibagi 6 adalah 36. Gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa menggunakan pembagian ini secara lebih cepat lagi ya. Kalau saya biasanya kalau sudah bisa membayangkan porogapet ini 216 dibagi 6, tinggal membayangkan aja 21 bagi 6 itu kan 3. Karena 3 kali 6 18. 21 kurangi 18 itu 3. 3 kita pinjamkan 6, 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Nah, itu proses berhitung yang ada di pikiran kita yang sebenarnya kalau ditulis adalah porogapet ini, seperti itu. Nah, nanti kalian biasakan membuat soal sendiri, mencoba porogapetnya sendiri dan mencoba menghitung dalam bentuk bayangan gitu ya. Apakah benar? Nah, kalau kalian sudah bisa menghitung seperti ini artinya level kalian sudah lumayan tinggi begitu. Lanjut ke soal nomor 2. 372 dibagi dengan 12. Oke, kita coba. 372 dibagi dengan 12. Kita ambil dua angka dari depan. 37 karena ini kan dua angka, maka yang kita pakai juga dua angka juga. 37 dibagi 12. Cara berpikirnya 12 dikali berapa yang hasilnya mendekati 37. 12 kali 1 12, masih jauh dengan 37. 12 kali 2 24. Oke, kita coba yang kali 3-nya apakah lebih besar apa lebih kecil. 12 kita kali 3 itu 36 ya. Nah, jadi 36 sudah mendekati, yang paling mendekati dengan 37. Jadi hasil perkaliannya adalah kali 3. Terus 12 kali 3 itu 36. Selanjutnya kita kurangi. 37 kurangi 36 itu 1. Nah, angka 2 yang belakang itu turun ke bawah. Gini ya. Jadi 12. 12 kita bagi lagi dengan 12. Ya, hasilnya tentu 1. Kemudian 1 kita kali ke 12 ya, 12 kita kurangi sisanya 0. 0 ini sebagai sisa. Jadi kalau sudah sisa 0 berarti sudah berhenti hasil perhitungannya. Jadi 372 dibagi 12 hasilnya adalah 31. Nah, sama seperti tadi, proses perhitungan 372 dibagi 12 ini kamu bayangkan di dalam pikiran agar kamu bisa mencapai level perhitungan pembagian satu langkah. Kalau kita gunakan porogapet terus gak apa-apa, ini lebih bisa meneliti jawaban benar atau tidaknya, tapi prosesnya lumayan lama ya. 37 dibagi 12 itu 3, sisanya 1, 1 pinjam 2 jadi 12 bagi 12 1 gitu. Nanti kalau sudah lancar seperti itu.
Soal yang ketiga, 306 kita bagi 9. Sekarang kita pakai yang versi cepat aja. 306 kita bagi 9. Kita pakai 30-nya dulu. 30 dibagi 9 itu 9 kali berapa yang hasilnya mendekati 30. 9 kali 3 ya, karena hasilnya 27. Nah, sehingga sisanya itu kan 3. 36 jadinya. 36 bagi 9, 4. Jadi hasil pembagian dari 306 dibagi 9 adalah 34. Oke, jadi seperti itu gambaran pencapaian level dalam menghitung operasi dasar pembagian. Saya harap kalian semua bisa sampai level itu. Kita ke level selanjutnya. Ini yang paling sering kita temui nanti di materi barisan dan deret, yaitu operasi bulat dibagi dengan pecahan, ya. Jadi ada bilangan bulat dibagi dengan bilangan pecahan. Ini biasanya untuk mencari rasio dari barisan geometri. Nah, kalian mesti lancar ini. Oke. Jadi, untuk penulisan, kalau bulat dibagi pecahan, itu per yang panjang ini ada di atas. Per yang panjang harus ada di atas ya. Jadi artinya kalau kita baca 2 dibagi sepertiga gitu ya. Beda dengan kalau misalkan per yang panjangnya ada di bawah. Nanti beda lagi, ada contohnya nanti. 2 dibagi 1/3. Tekniknya bagaimana? Paling bawah kali atas. Dah, segampang itu. Kita lihat yang paling bawah ada angka 3 seperti ini. Kita langsung kali ke atas ya. Nah, seperti biasa untuk menghitung pecahan, kita buat pernya dulu lurus dengan sama dengan. Itu dibiasakan. Jadi, bawah kali ke atas. 2, 3 kita kali 2 jadi 6. Terus yang bawah per berapa dong? Yang bawah ya per ini, per yang ini per 1. 6 bagi 1 itu ya 6 gitu. Oke, kita coba ke soal berikutnya ya. 5 dibagi 2/7. Yang paling bawah ini angka 7. Kita tinggal kali ke atas. Kita buat hasil pernya dulu. Ini 7 kali 5 itu 35. Kemudian yang 2 ini tulis sebagai penyebut 35/2 gitu. Itu adalah cara untuk mengoperasikan bulat dibagi pecahan. Yang ketiga, biar lebih mantap lagi, 7 dibagi 9/2 ya. Tekniknya paling bawah kali atas. Paling bawah itu 2, kita kali ke atas, 2 kali 7 nanti jadinya. 2 kali 7 itu 14. Kemudian per yang belum kita tanda ini si 9 kita tulis di bawah. Jadi 9 gitu. Oke, sekarang kita lebih cepat lagi ya, tanpa tanda-tanda seperti ini. Ini tandanya ini kan hanya gambaran yang ada di bayangan pikiran kita. Kita lebih cepat lagi. Misalkan soal yang keempat, 6/2/5. Kita buat sama dengannya lurus dengan per yang panjang ini. Ini 5 kali 6 30. Pernya jadi 2. 30/2 15. Kalau masih bisa dihitung, kita tinggal hitung hasilnya lagi gitu. Kalau misalkan udah nggak bisa dihitung 35/2 ini kan nggak bisa, jadi cukup 35/2 aja. Oke. Yang kelima, misalkan ada 7/5/4. Sama dengan kita buat pernya lurus. Yang bawah 4 kali 7 28/5. Seperti itu. Dibiasakan untuk perhitungan seperti ini. Jadi ketika kita menemukan proses pembagian dalam barisan geometri, kita tidak terkecoh lagi. Level berikutnya yaitu operasi pecahan dibagi bulat ya. Beda ya. Kalau sebelumnya bulat dibagi pecahan, nah kalau sekarang pecahan dibagi bulat. Nah, kalau pecahan dibagi bulat, maka per yang panjangnya itu ada di bawah. Ya, kalau tadi bulat dibagi pecahan, per yang panjangnya ada di atas. Kalau ini per yang panjangnya ada di bawah. Seperti biasa untuk mengerjakan pembagian ini, kita buat pernya dulu. Nah, kemudian kita lihat tekniknya. Paling bawah kali tengah gitu. Paling bawah itu 7 kali ke tengah, tengahnya ini ada 5 gitu ya. Paling bawah kali tengah. 7 kali 5 35. Kalau tadi ditaruhnya di atas, kalau sekarang taruhnya di bawah 35 gitu. Atasnya tetap 3 gitu ya. Kita praktekkan lagi ke soal nomor 2 nih. 2/3 dibagi 6. Kita buat pernya dulu ya, sama. Ingat, paling bawah kali tengah. Paling bawah 6, kalau dikali ke tengah jadi 18 karena 6 kali 3. Atasnya ya tetap 2. Nah,
2 dan 18 ini kan sama-sama genap. Kita sederhanakan ya. Kita bagi 1 semua atas bawahnya. Kita bagi 1. 2 bagi 1, 1. 18 kok bagi 1, maaf. Dibagi 2. Kalau genap itu dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1. 18 bagi 2 itu 9. Jadi hasil sederhananya adalah 1/9. Lanjut ke yang ketiga. 3/5 dibagi 2. Kita buat pernya dulu. Tekniknya paling bawah, yaitu si 2 ini kita kali ke tengah. Kita kali 5 jadi 10. Atasnya tetap 3. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Seperti itu. Nah, untuk lebih terbiasa, kita sekarang tanpa tanda-tanda seperti ini ya. Kita langsung ke jawaban. Misalkan ada 3/4 dibagi dengan 5. Langsung per 3/20 gitu. Atasnya 3 tulis lagi 3. 4 kita kaliin 5 jadi 20. Lanjut nomor 5. 7/2 dibagi dengan 4. 7 ya, 2 kita kali 4 8 gitu ya. Nah, untuk lebih terbiasa, kalian bikin soal sendiri, kalian jawab sendiri, koreksi sendiri. Itulah belajar yang paling efektif. Level terakhir yang harus kalian kuasai dalam operasi dasar bilangan real, yaitu operasi pecahan dibagi dengan pecahan. Oke, jadi ada pecahan, ini pernya ada banyak sekali, ini ada 3 ya. Ini cara bacanya gini, 1/3 dibagi 4/5. Nah, caranya yang atas ini kita tulis lagi 1/3. 1/3. Tekniknya dikali terbalik. Berarti jadi dikali terbalik, yang bawah kita balik 4/5, kita nulisnya 5/4 begitu. Berapa hasilnya? Ya sama ya. Kalau perkalian pecahan tadi kan level sebelumnya. Jadi kalau kalian sudah sukses di level itu, harus sukses di level itu, dan level ini bisa kalian ikuti. 1 kali 5, 5, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 4, 12, 5/12 gitu. Oke, kita ke soal kedua ya. Ada 3/2, kita tulis 3/2 dikali terbalik. Bawahnya ada 1/3, kita balik jadi 3/1. Atas kali atas 9, 2 bawah kali bawah 2 begitu. Ingat untuk menulis dalam perhitungan agar lebih rapi, sama dengannya ini harus lurus dengan pernya. Itu biar rapi dan lebih jelas nanti. Jadi kalau kalian tulisannya bagus, belajarnya juga pasti akan lebih gampang. Contoh yang ketiga, 2/3 dibagi dengan 1/2. 2/3 kita tulis, kemudian kita balik, dikali terbalik. 1/2 kita tulis 2/1. Sama dengan atas kali atas 4, bawah kali bawah 3. Hasilnya adalah 4/3. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba praktek untuk menyelesaikan pecahan dibagi pecahan menggunakan satu langkah saja ya. Misalkan 1/5 dibagi 2/7. Langsung ya. Jadi nanti 1/5 dikali terbalik 7/2. 7/10. Atau prosesnya kalau saya tulis gini. Ini pindah ke atas. Ini kita kali ke atas, yang tengah itu kali sama tengah. Bakalannya ditaruh bawah gitu ya. 1 kali 7, 7. 5 kali 2, 10 gitu. Ini kan sama tadi. 1 kali 5, 5. 3 kali 4, 12. Oke, mungkin tanda seperti ini akan lebih gampang. Contoh lagi misalkan yang kelima, 4/3 dibagi 2/5. Nah, ini berapa sih? Oke, kita tandai dulu ya. 4 sama 5, yang paling ujung ini kita kalikan. Ini akan kita taruh di atas 20. Kemudian yang tengah ini kita kalikan, bakalnya ditaruh di bawah. 3 kali 2, 6. Jadi 20/6.
disederhanakan, dibagi dua semua atas bawah, jadi 10/3 gitu. Jadi dasar dari pembagian pecahan dengan pecahan adalah perkalian terbalik. Kemudian kalau sudah dua langkah ini kalian pahami, bisa langsung satu langkah dengan tanda-tanda seperti ini. Kalau sudah bisa lagi tanpa tanda, langsung hasilnya. Semoga ini bisa membantu dalam menyelesaikan masalah barisan dan deret di materi bab 2 yang sedang kita pelajari.